Wah, keren-keren ya. Inilah Kampung Silat Jampang. Dinamakan Kampung Silat karena di desa Jampang ini terdapat 21 perguruan silat dengan jumlah total 1.000 pesilat. Kampung ini juga dinamakan Kampung Jampang karena diambil dari kisah Si Jampang, seorang jago silat yang melawan penjajah Belanda kala itu. Sama halnya seperti si Pitung ya. Salah satu perguruan silat yang sudah berdiri puluhan tahun dan bergabung dalam Kampung Silat Jampang ini adalah Beksi. Perguruan silat ini sudah menghasilkan pesilat-pesilat yang jago dan tangguh. Jurus demi jurus dipamerkan untuk memperlihatkan kelincahan dan kekuatan sang pesilat. Pusat Kampung Silat Jampang terletak di pinggir Jalan Raya Parung, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sejak 2010, Herman Budianto mendirikan kampung silat ini. Berawal dari kurangnya minat masyarakat terhadap silat, kini budaya khas Indonesia ini sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler di beberapa sekolah. Aku tertarik dengan itu karena bela diri yang praktis juga, karena buat bela diri yang buat di jalan ketika kita diganggu gitu juga kita bisa cegahnya dengan bela diri silat. Dan silat juga ada prestasinya juga, banyak banget di situ kayak sparring, tunggal, jurus-jurus segala macam gitu. Tidak hanya anak-anak sekolah, anak-anak muda yang tinggal di Desa Jampang juga ikut merasakan efek positifnya. Dahulu, Herman melihat anak-anak muda yang tinggal di Desa Jampang banyak terjerumus dalam dunia narkoba dan premanisme. Namun keadaan sudah berubah. Sejak dikenalkan pada silat, anak-anak muda Kampung Jampang kini bisa menyalurkan kegiatannya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mereka mempunyai gaya bahasa tersendiri, ya, mempunyai cara pergaulan sendiri. Sehingga untuk masuk mereka, kita juga harus memahami budaya mereka. Cara berbicara kepada mereka juga harus bisa dipahami. Efek positif ini juga ikut dirasakan para guru silat di kampung ini. Sebelumnya, guru-guru silat di kampung ini hanya mendapatkan bayaran dari muridnya secara sukarela. Bahkan ada yang membayar dengan sayuran. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan mereka akan alih profesi dan meninggalkan silat. Namun kini guru-guru silat di Kampung Jampang diberikan subsidi, sehingga mereka mendapatkan gaji setiap bulannya. Mereka pun diberi pelajaran marketing agar bisa membranding perguruan silat mereka sehingga bisa menarik minat masyarakat. Bagi yang tertarik untuk belajar silat bisa memilih antara silat tradisional atau silat prestasi. Silat tradisional adalah silat yang gerakannya memiliki pakem tersendiri. Namun silat prestasi, gerakan silatnya bisa divariasikan. Silat prestasi juga bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan silat nasional maupun internasional seperti SEA Games. Kalau untuk saya, sementara cukup silat untuk mempertahankan diri atau self-defense saja. Saya diajari beberapa gerakan yang mungkin bisa saja bermanfaat jika ada orang yang berniat jahat. Ternyata gerakan untuk self-defense ini tidak perlu menggunakan teknik-teknik yang sulit, dan tenaga yang dikeluarkan pun bisa lebih maksimal. Seperti gerakan yang satu ini. Jika ada seseorang yang mencengkram kerah baju Anda untuk mengancam, Anda bisa menaruh tangan kiri ke sebelah kanan. Begitupun dengan tangan kanan ke sebelah kiri, sehingga akan terbentuk tanda X lalu dorong ke belakang. Pemirsa, alat musik kendang selalu ada dalam setiap atraksi silat digelar. Semakin banyak yang minat terhadap silat, maka permintaan kendang pun otomatis meningkat. Salah satu pengrajin kendang yang terkenal di Desa Jampang adalah Pak Odi. Sejak tahun 91, Pak Odi sudah membuat kendang secara otodidak. Berbagai macam kayu yang ada di sekitar rumahnya sudah dicoba. Pilihannya jatuh pada kayu nangka. Kayu nangka memiliki sifat kayu yang keras serta mampu menghasilkan suara yang lebih bagus daripada kayu yang lainnya. Satu set alat musik kendang bisa dibuat selama 1 bulan. Cukup lama memang, karena Pak Odi menghitung secara detil setiap sisi kendangnya, sehingga diameter setiap sisi akan sama. Jika ada kesalahan pengukuran, maka suara yang dihasilkan akan berbeda. Setiap bulannya, Pak Odi kerap menerima orderan pembuatan kendang dari berbagai perguruan silat atau sekolah. Untuk satu set kendang, konsumen harus mengeluarkan kocek sebesar 5 juta rupiah. Kampung Silat Jampang tidak hanya melahirkan para jawara, namun juga memberikan kemandirian pada masyarakatnya. Elvita Cahyani, Galuh Prestisya, Bogor, Jawa Barat.